Buat kamu yang gemar makan atau suka mencari referensi jajanan, tentu tahu dengan kanal YouTube Hobi Makan. Hobi Makan berisi konten makanan dan jajanan yang menarik, dengan konsep traktiran atau sedekah, yang dikelola oleh sepasang suami istri, Richard Ervandi dan Pratiwi Utami. Richard Ervandi atau yang sering disapa Ervan ini membagikan pengalamannya menjadi YouTuber yang kini sudah mendulang sukses. Ia mengatakan dirinya mempunyai keinginan menjadi basis konten creator yang bermanfaat untuk semua orang di seluruh Indonesia. Kenapa demikian? Karena ia ingin Pontianak dikenal di seluruh Indonesia bahwa banyak konten creator yang memberikan manfaat bagi orang banyak. Cara pertama biar berhasil dalam membangun channel YouTube, kata dia adalah pertama harus punya niat yang besar, punya konsistensi yang tinggi dan jangan pernah melihat viewer di setiap video yang akhirnya menjadi beban atau fokus. Viewer adalah bonus, upload adalah kewajiban. Itulah yang menjadi tips dasar untuk memulai YouTube agar berhasil. Maupun banyak atau tidak yang nonton, kita tetap konsisten untuk mengupload. Karena niat yang begitu besar akan membuat kita lebih rajin dari sebelumnya, ujarnya. Ia mengatakan nama channel YouTube Hobi Makan ini ada berawal dari ia dan istri yang mencari nama channel untuk mudah diingat dan pasangan suami istri ini pun sepakat dengan nama Hobi Makan. Selain itu, kenapa channel YouTube Hobi mengangkat jajanan pinggiran jalan? Karena ia melihat pada tahun 2017 banyak orang yang mengangkat konten jajanan kekinian dan luar negeri yang keren. Tapi saya berpikir kenapa kok tidak ada yang mengangkat jajanan pinggir jalan yang biasa mudah kita temui. Apakah itu suatu momok yang kurang baik? Akhirnya saya dan istri memutuskan untuk mengangkat jajanan pinggir jalan biar mengubah pandangan orang bahwa jajanan pinggiran enak dan nikmat, serta tidak seperti yang dipikirkan. Jadi Hobi Makan ada untuk mereka supaya jajanan pinggir jalan viral dan orang yang jual serta jajanan juga viral. Biar orang tahu ramai yang membeli. Kalau sudah ramai maka akan menjadi kepuasan tersendiri. Kepengen orang pinggir jalan terangkat dan viral melalui channel kami, ujarnya. Hobi Makan sudah dimulai pada tanggal 14 September tahun 2017 sampai sekarang sudah memiliki subscribe sekitar 5 jutaan lebih. Sebelumnya Ervan hanya mengerjakan sendiri channel YouTube-nya mulai dari memikirkan konten, editing, upload dan lain sebagainya. Ia sangat senang sebab ia bisa menikmati jajanan sambil bersedekah karena ia sadar rezeki yang didapat hasil dari penonton YouTube dan dari dulu sudah bernazar setiap pendapatan YouTube dirinya kembalikan lagi ke penontonnya. Selain menjadi referensi orang untuk mencari tahu makanan di Indonesia, Ervan menjelaskan, tujuan akun Hobi Makan dibuat untuk mengubah paradigma orang-orang mengenai jajanan pinggir jalan yang jorok, kurang bersih, atau lain sebagainya, yang nyatanya tidak seperti itu, dan enggak kalah nikmatnya seperti makanan di kafe atau di restoran. Yang jadi masalah, dulu orang-orang pedagang kecil tidak mengerti gimana memasarkan di media sosial, bagaimana mengangkat makanan yang mereka jual di media sosial. Akhirnya kita bantu dengan memasarkan di media sosial Instagram dan YouTube, supaya orang-orang mengerti bahwa ternyata image atau citra pedang pinggir jalan itu tidak seperti yang dipikirkan. Mereka juga memikirkan rasa, serta uniknya yang mereka jual, dan juga akun ini bisa bermanfaat untuk orang banyak menjadi inspirasi untuk orang-orang yang bingung ingin buka usaha apa, papar Ervan. Berawal dari awalnya beli jualan mereka dari 15 ribuan dan ternyata dapat respon yang baik dan akhirnya dapat rezeki dari YouTube dan dinaikkan belanjanya dari 100 ribu sampai 300 ribu. Setelah itu dititipkan untuk mentraktir pembeli. Selanjutnya dan dibantu dengan media sosial supaya orang lain tahu ada jajanan gratis serta untuk menghabiskan jualan tersebut, ujarnya. Dengan semua yang telah ia lakukan sampai sekarang ternyata mendapat respon yang baik. Awalnya hanya membeli sedikit dan sekadang bisa ngeborong jajanan pinggiran dengan sistem traktiran.
Saat ini sudah keluar dari pekerjaannya yang sebelumnya juga sudah ia rintis dan memilih untuk konsen di YouTube dengan alasannya karena orang di pinggir jalan butuh sesuatu untuk diangkat melalui channel Hobi Makan. Ia juga melakukan traveling ke seluruh Indonesia, tidak hanya di Pontianak, dan sekarang ia dan istri sudah melakukan perjalanan ke hampir seluruh Indonesia. Richard berpesan bagi YouTuber pemula, bikinlah channel YouTube atau media sosial kalian bermanfaat bagi orang banyak. Lalu berhasilkan mereka dulu maka kamu akan berhasil, lalu tetaplah rendah hati dan slow. Saat ditanya mengenai penghasilan dari YouTube, ia mengatakan semuanya tergantung dari iklan, kadang bisa saja banyak dan kadang sedikit. Untuk penghasilannya tidak menentu, mulai dari puluhan sampai ratusan juta. Untuk nominal tidak tentu karena algoritma YouTube dan harga iklan selalu berubah. Karena iklan di Indonesia adalah nomor 2 terendah di dunia setelah India, ujarnya. Penghasilannya sudah diakumulasi dari pendapatan media sosial lainnya seperti endorse di Instagram dan fanspage Facebook. Itulah kisah inspiratif dari pemilik kanal YouTube Hobi Makan. Buatlah konten YouTube yang kiranya bermanfaat bagi orang lain. Dan teruslah bersemangat untuk menjadi orang sukses, karena kita tidak tahu sebelum kita mencoba. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.